Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, seandainya Yohanes Pembaptis tidak ada, bagaimana dengan Yesus? Tentu Tuhan sudah mensettingkan dari awal bahwa orang yang pas menjadi sahabat sejati dan setia untuk Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Dan dalam hidupnya mereka berdua telah menunjukkan persahabatan sejati. Dan persahabatan sejati adalah persahabatan yang dibangun dalam dan oleh Roh Allah, bukan karena rasa suka atau tidak suka. Yohanes Pembaptis dan Yesus sudah dipersiapkan Allah sejak mereka dikandung di dalam rahim ibu masing-masing. Yesus dikandung dalam rahim Maria dan Elisabet dikandung dalam rahim Elisabet Yohanes. Dan ketika Maria sudah dikandungi oleh Roh untuk mengandungi Yesus, ia pergi mengunjungi Elisabet, dan yang terjadi, bayi yang di dalam rahim Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan. Mereka belum berpapasan, mereka belum bertemu, dan memang Allah yang mempertemukan mereka, karena Allah yang telah mempersiapkan mereka menjadi orang-orang hebat di tangan Allah untuk membangun kerajaan Allah. Hal yang sama juga terjadi dengan Yesaya.
Kita mendengar dalam bacaan pertama bagaimana Yesaya mengakui diri sebagai orang yang sudah dipanggil Allah sejak berada di dalam rahim ibunya. Yesaya menemukan diri bahwa ia tidak mungkin terlahir dan terpanggil kalau bukan karena Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita merenungkan bahwa ketika kita terlahir ke dunia, Tuhan telah merencanakan apa yang terbaik bagi hidup kita. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan untuk maksud jahat. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan untuk merusak satu sama lain. Tapi dalam kenyataan kita melihat tidak sedikit orang yang menjual nama sahabat untuk merusak satu sama lain. Dan saya pikir inilah yang membuat Yesus pernah menyampaikan ucapan ini kepada para muridnya. Kamu adalah sahabat jika kamu melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Itulah sahabat sejati. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan diri sebagai sahabat sejati bagi Yesus karena ia tahu diri, mengenal diri dengan lebih baik. Dan orang yang membangun persahabatan sejati adalah orang yang sudah kenal dirinya, baru ia berani berbicara tentang orang. Dia tidak akan pernah berani berbicara tentang orang yang dia tidak kenal, apalagi menjelek-jelekan tanpa mengetahui lebih dalam. Juga ia tidak membangun sebuah kelompok untuk berbicara tentang orang. Maka setelah saya menelusuri perjalanan dan kiprah hidup Yohanes Pembaptis, saya itu merasa sangat sepakat dengan status dari salah seorang umat di negara yang kalau saya tidak salah di-upload semalam. Bunyinya, membaca diri sendiri lebih penting daripada banyak membaca diri orang lain. Membaca diri sendiri lebih penting daripada lebih banyak membaca diri orang lain. Yohanes Pembaptis membaca dirinya. Ia tahu diri dan karena itu ia tidak pernah merasa lebih besar dari Yesus. Ia tahu bahwa yang diorbitkan oleh Bapa menjadi penyelamat bukan dia. Walaupun ia yang membuka dan merintis jalan bagi penyelamat. Ia suksesor untuk Yesus dan ia tidak pernah punya ambisi untuk menggantikan posisi Yesus. Bahkan orang sudah menggadang-gadang dia sebagai nabi besar, tetapi dia bilang apa? Bukan aku yang sebenarnya, bukan aku yang diutus Bapa, tapi dia akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku memang membaptis dia dengan air, dan aku membaptis kamu dengan air, tapi dia membaptis kamu dengan Roh. Dia masih lebih besar dariku. Sebaliknya, Yesus juga tidak pernah merasa arogan dan merasa lebih hebat dari Yohanes. Kita tahu bagaimana Yesus mengakui Yohanes di hadapan para muridnya dengan mengatakan, berbahagialah dia yang lahir dari seorang ibu, karena ia menjadi orang besar. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Dan kepada murid-muridnya, Yesus selalu memuji-muji Yohanes. Inilah cerminan sahabat-sahabat sejati. Mereka tidak terlalu ingin jauh bercerita tentang pribadi orang, apalagi kejelekan, tanpa dia membaca dan mengenal dirinya itu siapa. Sesuatu yang amburadul kita hayati dalam hidup ketika kita memakai istilah sahabat, tetapi justru untuk kita mencaci maki sesama, menjelek-jelekkan sesama, bercerita tentang kekurangan sesama. Itu bukan cerminan sahabat sejati.
Lagi-lagi sahabat sejati adalah orang yang lebih banyak membaca diri lebih penting daripada banyak membaca diri orang lain. Dan tidak akan pernah terjadi hal seperti itu kalau tidak ada Roh Kudus yang menjiwai kita. Yohanes dijiwai oleh Roh Kudus. Itu yang membuat dia menjadi pribadi yang hebat. Itu yang membuat dia menjadi pribadi yang pantas membuka jalan bagi Yesus dan terhitung sebagai nabi besar. Yesaya pun seperti itu. Ia dijiwai oleh Roh sehingga ia berani menjadi alat di tangan Allah. Bahkan dalam bacaan pertama kita mendengar dan mengetahui bagaimana Allah itu mengorbitkan Yesaya lebih dari yang dia harapkan. Kepada Yesaya Allah bilang, terlalu kecil bagimu kalau engkau cuma menjadi sebagai hamba. Engkau harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, menjadi hamba Allah tidak cukup, menjadi anak Allah tidak cukup. Kita harus menjadi terang bagi sesama. Dan tidak akan pernah kita menjadi terang bagi sesama dan menyinari sesama kalau kita tidak pernah mengenal diri, membangun diri, membiarkan diri kita dijiwai oleh Roh. Kita tidak akan pernah menjadi sahabat yang kemudian menjadi terang bagi sesama kalau dalam persahabatan dan pergaulan kita tidak lebih banyak berbicara tentang diri sendiri, tapi banyak berbicara tentang orang lain. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk terlalu jauh berbicara tentang pribadi lain seperti apapun kondisinya, karena yang paling penting kita lebih banyak melihat diri sendiri. Dan tidak usah takut juga kalau kemudian mungkin orang salah menilai tentang kita, atau mungkin orang berbicara tidak baik tentang kita. Bukan sesama yang menciptakan kita, tetapi Tuhan. Dan Tuhan sudah mengenal kita sejak dibentuk di dalam rahim ibu masing-masing. Dan tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Tuhan tanpa Tuhan mencintai pribadi bersangkutan. Hanya kepada Bintang tadi malam saya bilang, Bintang gas terus menjadi orang terpanggil. Tutup telinga saja dengan orang-orang yang tidak suka dengan orang terpanggil. Karena tidak ada orang yang terpanggil kalau bukan karena Tuhan mencintai. Karena bahkan siapa yang terpanggil dan terpilih adalah putra putri terkasih kesayangan Bapa. Bukankah itu yang dimaklumkan oleh Bapa kepada Yesus ketika mengatakan, engkau adalah putra yang kukasihi, kepada mula hatiku berkenan, orang akan menghargai dan mendengarkan engkau. Bapak Ibu, tidak usah takut dengan apa kata orang tentang kita. Yang paling penting terus membaca diri, terus mempermak dan menghormat diri dalam Roh Allah. Karena Tuhan punya rasa cinta yang lebih besar kepada kita daripada orang-orang lain. Mari kita membangun persahabatan, mari kita membangun diri dengan belajar dari Yohanes Pembaptis, sahabat sejati bagi Yesus, penyelamat kita dan dunia. Semoga Tuhan memberkati.